Tidak tahu dari mana asalnya, atau kemana perginya. Bahkan cakram giok alam semesta tidak dapat menghentikannya, dan segera mengalir ke Sangguan Gufeng. Kutukan darah. Sangguan Si'er, kamu sangat kejam, teriak Sangguan Gufeng menunjukkan kengerian. Saat berikutnya, tubuhnya meledak secara langsung, jiwanya dibusnahkan, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia berada di cakram giok Qinchen, tetapi langsung dibunuh oleh Sangguan Si'er. Sangguan Si'er, kamu benar-benar kejam, bahkan membunuh bibimu sendiri. Apakah kamu masih manusia? Ucap Qinchen memandang Sangguan Si'er dengan dingin. Sangguan Si'er ini tidak memiliki ibu. Dia dibesarkan oleh Sangguan Gufeng sejak dia masih kecil. Dapat dikatakan bahwa Sangguan Gufeng adalah ibunya. Tapi selama itu mengancamnya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ini hanyalah seekor binatang buas. Tidak, bahkan lebih kejam dari binatang buas, pikir Qinchen dalam hati. Sangguan Gufeng menepuk dahinya, dan celah tiba-tiba terbuka di dahinya. Mata hitam pekat terungkap dari tengah alisnya, berisi kejahatan terdalam di dunia. Mata jiwa iblis, ucap Lao Yuan terkejut. Dan leluhur iblis juga menunjukkan keterkejutan. Mata ini sebenarnya dibuat dengan mengorbankan tubuh benih parasit. Qinchen menyempurnakan pengorbanan benih parasit menjadi klon. Tetapi setelah Sangguan Si'er menelan kekuatan benih parasit, ia menyempurnakan pengorbanan ini menjadi mata sekundernya sendiri. Begitu mata ini keluar, Qinchen segera merasakan bahaya yang kuat. Pada saat berikutnya, benang sutra hitam keluar dari tengah alis Sangguan Si'er. Benang sutra hitam dengan cepat menyerupai kilat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menyelimuti dunia. Qinchen terkejut, dan sebelum benang hitam itu mengambil inisiatif untuk menyerang, dia langsung mendesak api iblis King Lian dan api iblis Yukong Bian untuk membakar benang hitam. Dan benang hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara terbakar yang mencemooh. Tetapi mereka terluka. Teknik terlarang jiwa surgawi, teriak Qinchen. Pada saat benang sutra memasuki tubuhnya, menghadapi serangan jiwa semacam ini, teknik terlarang jiwa surgawi adalah kartu truf terbesar bagi Qinchen. Dan kekuatan jiwa yang mengerikan datang. Ketika itu jatuh pada utas tali jiwa iblis ini, keduanya bereaksi dari kejauhan. Dan untuk sementara, ruang di sekitarnya bercampur dan berguling di antara cahaya jiwa hitam dan utas jiwa ajaib. Gelombang jeritan tajam dan menakutkan datang dari benang iblis ini. Dan benang jiwa iblis itu dipelintir dalam cahaya jiwa padat Qinchen. Dan kemudian berubah menjadi abu. Benang jiwa ajaib dengan gila-gilaan hancur. Sangguan Si'er terpental, menutupi mata iblisnya, dan darah mengalir dari telapak tangannya. Seluruh tubuhnya seperti hantu. Tubuhnya terluka parah. Apakah ini adalah serangan terkuatmu? Ucap Qinchen mencibir. Rasa krisis yang kuat dalam hatinya juga telah menghilang. Faktanya, dia tidak tahu seberapa efektif seni terlarang jiwa surgawi pada benang sutra jiwa ini sebelumnya. Pada saat ini, langit di ibu kota selatan kuno tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang mengerikan turun. Sarang iblis kekacauan yang gelap gulita berputar dengan panik, dan energi iblis yang kuat dengan cepat mengalir ke benua Tianhu. Dan di atas Chaos Demon S ada bayangan hantu muncul, memancarkan aura keabadian yang menakutkan. Pada saat ini, seluruh benua Tianwu dipengaruhi oleh kekuatan ini. Di domain bela diri, serangkaian kekuatan tak terlihat turun, mengandung kekuatan energi iblis dan menghilang ke setiap sudut benua. Sarang setan kekacauan setara dengan asal-usul benua iblis alien. Dan kedatangannya segera mencemari ke seluruh benua Tianwu dengan jejak aura iblis alien. Sarang kekacauan telah datang. Era agung iblis alien saya akan datang. Benua Tianwu akan menjadi tempat berburu iblis alien saya, dan akan diperintahkan oleh iblis alien saya. Ucap alien yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis melihat ke langit dan tertawa. Mereka merasakan energi iblis yang mengerikan di utara. Di bawah pengaruh kekuatan ini, mereka merasakan bahwa kekuatan di tubuh mereka pulih sedikit demi sedikit. Dan mereka sangat gembira. Chaos Demon S telah datang. Tidak peduli seberapa tinggi bakatmu,
Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu sudah berakhir. Sarang iblis kekacauan telah datang, dan seluruh benua akan dikendalikan oleh ras alienku. Ucap leluhur iblis tertawa dengan panik. Dan dengan kedatangan Chaos Demon S, kekuatannya yang mencapai batas semi suci tiba-tiba meningkat, menembus ranah Master Iblis. Qin-Chen, kamu masih gagal membunuhku kali ini. Tunggu sebentar, nanti giliranku untuk membunuhmu. Ucap sangguan sier diselimuti energi iblis yang tak ada habisnya, dan aura di tubuhnya juga terus meningkat. Dia telah menjadi monster setengah manusia dan setengah iblis, dan kekuatan Chaos Demon S secara alami memberinya peningkatan yang luar biasa. Di sisi lain, aura di tubuh Mowgli dan Xian Demon Lord juga meningkat. Tidak hanya mereka, tetapi kekuatan semua alien iblis di seluruh area surga utara meningkat pesat. Hal yang sama juga berlaku untuk Lao Yuan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Ucap Gu Zunren dengan cepat mendatangi Qin-Chen. Ekspresinya ketakutan. Tuan, lebih baik mundur dulu. Ucap Mo Yuanbai dengan gugup berkata. Dia tidak takut mati, tapi sekarang jelas bukan kesempatan yang baik untuk bertarung sampai mati. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Begitu serang iblis kekacauan datang, benua akan benar-benar berakhir. Dan itu harus dihentikan sekarang. Meskipun serang iblis kekacauan akan datang, itu belum sepenuhnya datang. Faktanya, Dao surgawi dari benua Tianwu tidak akan membiarkannya datang sepenuhnya. Selama kita menghancurkan landasan ibu kota selatan kuno, kita dapat membuatnya gagal mendarat. Jawab Qin-Chen dingin. Sosoknya sudah bergerak. Dia melonjak ke langit dan menabrak langit ibu kota selatan kuno. Qin-Chen datang ke langit di atas Gunando, dan semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan teror. Dan gelombang energi iblis terkikis, dan Qin-Chen segera disusupi oleh energi iblis. Tetapi Qin-Chen segera mengaktifkan aturan ras iblis alien, dan segera jejak energi iblis ini berubah menjadi kekuatan murni yang mengalir ke tubuh Qin-Chen. Qin-Chen telah menelan darah, dan jiwa Lao Yuan pada awalnya dia memiliki aturan iblis asing di tubuhnya. Meskipun jejak kekuatan ini kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Mo, persepsinya tentang aturan iblis tidak akan hilang. Itu tidak berbahaya, tetapi tonik yang hebat. Pikiran Qin-Chen segera menunjukkan aturan langit dan bumi. Ketika benua iblis alien membuka domain, dan aturan mulai memperkuat tubuh Qin-Chen. Tentu saja, karena Qin-Chen tidak memiliki darah iblis asing, kekuatan Chaos Demon S hanya dapat terus memperkuat kekuatan Qin-Chen. Tetapi itu tidak memungkinkannya untuk langsung memasuki level Demon Lord seperti leluhur iblis. Apa? Chaos Demon S tidak bisa membahayakan anak ini? Bagaimana dia melakukannya? Ucap leluhur iblis dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Qin-Chen datang ke langit ibu kota selatan kuno dan mendesak pedang iblis untuk memotong ke arah papan catur langit berbintang. Papan catur langit berbintang tiba-tiba melonjak dengan cahaya yang mengerikan, menghalangi serangan Qin-Chen. Qin-Chen menampilkan Raja Api Iblis King Lian dan Yukong Bian. Api mengerikan segera mendidih dan membakar, menghembuskan papan catur langit berbintang. Tetapi kekuatan cahaya bintang tetap ada. Juga menghalangi kekuatan api Iblis King Lian. Memegang erat-erat Qin-Chen mendesak Zen Moding, dan cara lain tetap masih tidak bisa menghancurkan papan catur langit berbintang ini. Hati Qin-Chen tenggelam. Papan catur langit berbintang ini memang menakutkan. Dengan basis kultivasinya saat ini, hampir tidak mungkin untuk membukanya. Qin-Chen mengertakkan giginya dan kembali mengambil keputusan. Cahaya hitam menyala dan pedang karat misterius muncul di tangan Qin-Chen. Ketika Lao Yuan melihat ini, dia khawatir. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Qin-Chen. Pedang karat misterius ini sangat kuat. Dalam kondisi normalnya saja, itu sekuat pedang iblis di tangan Qin-Chen. Setelah kekuatan di dalamnya dimobilisasi, kekuatannya akan sangat melonjak seketika. Begitu kekuatan pedang karat misterius dipicu, Qin-Chen akan jatuh ke dalam keadaan hingar-bingar dan sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Jie. Nafas suram meresap dari pedang karat misterius. Dan Qin-Chen tampaknya merasa bahwa pedang karat itu bahwa di pedang karat ada lautan darah dan gunung mayat, dan aura jahat tiba-tiba muncul di benak Qin-Chen. Qin-Chen tiba-tiba menjadi merah darah.
Darah Guntur. Kincen mendesak darah Guntur. Hukuman Guntur yang mengerikan membuat pikirannya sedikit jernih, dan kemudian mengertakkan giginya untuk mendesak pedang karat misterius lagi, dan menebas ke arah papan catur langit berbintang yang tak berujung. Aura pedang yang mengerikan naik ke langit. Kincen sangat gembira dalam hatinya, dan sekali lagi memacu pedang karat yang misterius dan memotongnya dengan satu pedang. Tiba-tiba papan catur langit berbintang bergoyang lagi, dan retakan semakin besar. Dengan keras, di bawah tindakan hiruk pikuk Kincen, papan catur langit berbintang akhirnya runtuh sepenuhnya, menghilang, dan seluruh runtuhan selatan kuno dengan cepat hancur. Papan catur langit berbintang runtuh, dan sarang setan kekacauan tampaknya berhenti sejenak. Tetapi saat berikutnya, sarang iblis kekacauan terbanting ke bawah dengan keras, benar-benar muncul di kekosongan nanduk kuno. Dan sosok-sosok luar biasa datang dengan cepat. Ini adalah 4 sosok tinggi dengan kekuatan luar biasa. Energi iblis tetap ada di tubuh mereka, dan mereka terbang langsung ke bawah. Mereka memang penguasa asing, memancarkan kekuatan yang mengerikan, tetapi tubuh mereka berlumur darah dan malu. Satu orang bahkan tidak memiliki lengan. Tanduknya patah dan darah menetes. Ada kengerian di mata mereka. Melihat leluhur iblis naik ke langit, mereka berteriak gemetar ketakutan. Segera lari, kekuatan surga ada di sini. Lari, kampung halaman kita telah hilang. Dunia benua iblis dihancurkan oleh kelompok orang kuat surgawi. Ucap Raja Iblis yang terkemuka ketakutan, seolah-olah menangis penuh kepanikan. 4 orang ini sangat luar biasa. Kincen memiliki perasaan dalam hatinya bahwa kali ini benua Tianhu benar-benar berada dalam masalah besar. Bahkan lebih banyak masalah daripada kedatangan sarang iblis kekacauan. Ayo cepat lari. Apakah benua ini memiliki pintu masuk untuk ke ruang lain? Benua kita telah jatuh. Dunia runtuh. Dan bahkan asal-usul klan saya telah ditelan oleh lawan. Jika bukan karena Chaos Demon S, mungkin kita sudah mati. Ucap Master Iblis yang baru datang menghampiri leluhur iblis. Kamu bicara omong kosong. Leluhur iblis itu meraung dan tidak percaya semua yang dikatakan pihak lain. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penguasa ras iblis alien menginvasi benua Tianhu dan bertempur dengan sengit dengan ras manusia. Berapa banyak penguasa ras alien yang datang jatuh selama ribuan tahun. Mereka tinggal di benua Tianhu ini, berubah menjadi hantu yang kesepian, dan terus menyerang benua Tianhu dengan wasiat yang diturunkan dari zaman kuno. Apa tujuan mereka? Bukankah untuk menduduki benua Tianhu, mendapatkan asal-usul benua Tianhu, dan kembali ke rumah? Dan saat ini kampung halamannya telah hancur. Bagaimana pukulan tiba-tiba ini dapat diterima oleh Raja Iblis? Di sisi lain, Kincen tidak khawatir tentang penyesalan benua iblis alien. Tetapi bahkan benua iblis alien yang lebih kuat dari benua Tianhu tidak dapat menghentikan langkah praktisi surgawi. Bisakah benua Tianhu menolaknya? Pada saat ini, Kincen tiba-tiba memikirkan adegan yang dilihatnya ketika dia menelan cairan ungu di tanah leluhur keluarga Ji dan menerobos Kaisar Wudi. Di benua iblis alien yang perkasa, mayat iblis alien yang tak terhitung jumlahnya tergeletak. Darah mengalir di seluruh penjuru. Di atas langit ada sekelompok orang yang luar biasa menutupi langit. Kincen selalu berpikir bahwa apa yang dia lihat hanyalah ilusi. Tapi sekarang, akhirnya dia mengerti bahwa mungkin yang dia lihat adalah adegan ketika ras iblis alien diserang. Adegan itu sepertinya mungkin terjadi di benua Tianhu berikutnya. Cepat katakan, di mana jalan di sini untuk ke ruang dimensi lain? Ucap pemimpin klan iblis alien meraung dengan marah. Aku tidak tahu, jawab leluhur iblis. Dan pada saat ini kekosongan di atas sarang kekacauan tiba-tiba bergetar dan napasnya berdebar-debar menyapu ke bawah, dan di atas langit beberapa sosok yang mempesona muncul seperti malaikat, mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Penghalang daratan tiba-tiba pecah, dan sosok luar biasa itu perlahan turun dari sarang iblis kekacauan. Hal ini adalah beberapa sosok tampan, dan matanya jernih. Ada juga sosok ramping. Sinar cahaya panas mekar di tubuh mereka, tetapi mata mengerikan yang jatuh pada Kincen dan kelompoknya.
Di bawah tatapan ini, Kincen dan yang lainnya tampaknya telah ditembak oleh panah tajam yang tak terlihat. Dan rasa peringatan dan krisis yang muncul jauh lebih dalam di hati Kincen. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Punggung mereka basah kuyup dengan keringat dingin.